Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas satu bab penuh dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang berkaitan dengan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan dengan menyelesaikan bab ini kita bisa menerapkannya dalam amalan dan perkataan kita. Jadi tidak ada sebuah amalan pun dan perkataan kecuali kita hadirkan niat bahwasannya saya berkata, saya melakukan perbuatan lillahi ta'ala. Niat yang ada itu harus kita jadikan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita memasuki bab yang baru, yaitu bab taubat. Taubat secara bahasa berarti adalah roja'ah. Secara bahasa taubat artinya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Taubat dalam Islam berarti kembali dari maksiat Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah. Jadi kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu adalah taubat di dalam Islam. Dan taubat ini memiliki atau hukumnya, ya, hukum taubat ini adalah wajib. Jadi taubat ini hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah SWT mengatakan watubu. Tubu ini adalah uslub perintah, dan setiap perintah menunjukkan kewajiban. Jadi taubat itu hukumnya wajib, sebagaimana hadis-hadis yang akan kita bahas pada malam ini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian kembalilah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Ini ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah juga, makanya menunjukkan tentang wajibnya istighfar, demikian juga taubat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, atau kita katakan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang seperti apa? Taubat nasuha memiliki tiga syarat, ya, memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesal. Ya, orang yang bertobat itu harus menyesal. Kalau dia bertobat tapi tidak menyesal, maka itu namanya bukan taubat. Jadi dia bertobat namun dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dilakukan adalah dosa. Dia tidak mengakui bahwasanya itu dosa, tidak. Maka taubat yang seperti ini bukanlah taubat nasuha. Jadi syarat yang pertama harus menyesal dulu. Dia tahu bahwasanya ini adalah maksiat, ini adalah dosa. Aku menyesal, ya Allah, kenapa aku melakukan muamalat riba? Ya Allah, aku menyesal kenapa aku mengambil harta orang lain. Ya Allah, aku menyesal kenapa aku habiskan malamku untuk sesuatu yang tidak berfaedah, bahkan untuk sesuatu yang bermaksiat di dalamnya. Ya, yang pertama syaratnya harus menyesal. Ya, semua dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, ketika seseorang melakukan dosa tersebut dan ingin bertobat, maka syarat pertama harus menyesal. Kemudian syarat kedua adalah meninggalkan maksiat itu segera. Segera. Ketika dia ingin bertobat, maka sekaranglah
segera tinggalkan maksiat itu. Makanya orang yang ingin bertobat tapi dia mengatakan nanti, maka taubat ini bukanlah taubat nasuha. Jadi taubat ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah SWT. Contoh, misalkan seseorang ya, misalkan dia melakukan muamalah riba, dan muamalah riba ini dia tahu bahwasanya itu riba, dan dia ingin bertobat dari dosa ini. Dia menyesal kenapa dulu bermuamalah riba, tapi sudah kadung masuk di dalam riba dan tidak bisa keluar kecuali dia harus menyelesaikan ribanya. Ini bagaimana? Maka ketika dia ingin tobat dengan tobat yang nasuh, tobat yang diterima oleh Allah SWT, maka dia harus keluar sekarang juga. Kalau tidak, maka tobatnya tidak akan diterima. Maka tobatnya bukanlah tobat yang nasuh. Kayak misalkan ini kita tunggulah sampai bulan depan, sampai tahun depan, atau nunggu kita dulu sampai pensiun baru kita bertobat. Maka tobat yang seperti ini bukanlah tobat yang nasuh. Ya, orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam kemaksiatan, kemudian tidak bertobat kecuali dia mengatakan nantilah ketika aku umur 50 tahun, nantilah ketika aku pensiun dari pekerjaan, nantilah ketika aku begini. Maka orang-orang ini tobatnya bukanlah tobat yang nasuh. Jadi harus sekarang. Yang kedua, harus meninggalkan maksiat sekarang juga. Syarat yang ketiga adalah an ya'zim an la ya'uda ilaiha abadan. Jadi berazam supaya tidak kembali kepada maksiat tersebut selamanya. Jadi kalau orang yang bertobat namun dia merencanakan untuk kembali ke maksiat yang dia lakukan, maka itu bukan bertobat. Ini pepatah kita mengatakan tobat sambal ya. Kapok lombok. Kayak orang makan sambal, aduh pedes, kapok sekarang, tapi besok makan pakai sambal lagi. Ini bukan tobat nasuha. Kalau tobat nasuha berarti dia berjanji, berazam bahwasanya tidak akan sekali-kali melakukan maksiat selamanya. Lantas bagaimana kalau seandainya dia melakukan maksiat, entah itu karena kuatnya godaan atau karena pada saat itu dia sedang futur, lemahnya iman, tanpa sengaja dia melakukan kemaksiatan yang sama. Ini lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Tobatnya sudah nasuha, diterima oleh Allah SWT. Kemudian dia melakukan maksiat, maka dia wajib bertobat lagi. Beda dengan orang yang di awal-awal tobat dia merencanakan, aku bertobat sekarang, tapi bulan depan melakukan lagi. Ini lain. Ya, kalau orang yang bertobat, tobat nasuha, maka dia 100% bulat tekadnya untuk tidak melaksanakan maksiat lagi selamanya. Nah, kemudian dosa itu bisa jadi berhubungan dengan Allah SWT. Ya, dosa kita terhadap Allah saja. Ya, seperti maksiat-maksiat yang berhubungan dengan kita meninggalkan ibadah, maksiat-maksiat yang tidak berhubungan dengan orang lain. Ya, maksiat yang berhubungan dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Maka ini maksiat antara kita dengan Allah. Maka syaratnya cukup 3 ini saja. Sedangkan maksiat, dosa yang berhubungan dengan orang lain, kezaliman yang berhubungan dengan orang lain, kita ngambil uangnya orang, kita menzalimi orang lain, kita mencaci maki orang lain, menfitnah orang lain, menggibah orang lain. Ini adalah kezaliman yang berhubungan dengan orang lain. Maka ada satu syarat. Selain syarat 3 tadi, ada tambahan satu syarat, yaitu meminta maaf kepada orang tersebut atau meminta kehalalan dari orang tersebut dan mengembalikan haknya. Seandainya kita pernah mengambil hak orang lain dengan zalim, maka kita minta kehalalan, meminta maaf kepada orang tersebut dan kita kembalikan hak yang kita ambil dari mereka. Ini syarat supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pengertian tobat tadi, kembali dari maksiat terhadap Allah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tahu bahwasanya maksiat yang paling besar itu apa? Maksiat yang paling besar adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islamnya orang-orang kafir itu adalah termasuk tobat. Dari pengertian ini secara umum, maka Islamnya orang kafir itu adalah tobat yang terbesar.
Karena dia sudah menyelamatkan dirinya dari kekal di neraka menuju jaminan surga. Jadi orang yang di dalam hatinya ada setitik keimanan, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekal di neraka. Dia akan mendapatkan surga. Nah, jadi taubat yang paling besar yang masuk dalam pengertian ini adalah taubat kafir kemudian masuk kepada Islam. Demikian juga taubatnya orang yang berbuat syirik. Karena syirik ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi seorang yang pernah berbuat kesyirikan, ya, pernah menyembah selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah SWT, pernah bersandar kepada Allah SWT, pernah berdoa memohon kepada selain Allah SWT. Jadi orang-orang yang dulunya pernah berbuat syirik kemudian dia taubat kepada Allah SWT, maka ini termasuk taubat yang besar, ya, karena dia sudah menyelamatkan dirinya dari dosa syirik, yang mana dosa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Kemudian setelahnya adalah bertobat dari dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar seperti dosa membunuh, dosa memakan harta anak yatim, memakan riba, berzina, ini dosa-dosa besar. Dosa yang diancam oleh Allah SWT baik dengan hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Ini termasuk tobat juga. Dan ini utama, ya. Seseorang yang pernah melakukan dosa besar maka wajib dirinya untuk bertobat. Demikian juga dosa kecil, ya. Demikian juga dosa kecil, maka seseorang juga diperintahkan dan wajib baginya untuk bertobat dari dosa kecil. Ala kulli hal, jadi semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang itu wajib dirinya untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut. Makanya ketika kita bertobat, ya, kadangkala kita pernah melakukan sebuah dosa namun kita tidak merasa bahwasanya kita pernah melakukan dosa, ya, kita bertobat dari seluruh dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita bertobat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubat itu dilakukan oleh seseorang sebelum terjadi salah satu di antara dua hal. Jadi ada masanya taubat itu. Kapan taubat itu diterima? Ada masanya. Kalau sudah lewat masanya maka taubat itu tidak akan diterima meskipun taubat itu memenuhi 3 syarat tadi. Kapan masa taubat itu diterima? Sampai kapan? Yang pertama adalah sampai sakaratul maut. Ya, sebelum sakaratul maut maka tobat itu diterima. Ketika sudah masuk sakaratul maut maka tobat itu tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Jadi taubat itu bukanlah seseorang yang semasa hidupnya dia melakukan amal-amal buruk, ya, sayyiat, melakukan dosa-dosa, kemudian sampai ketika datang sekarat, ya, sakaratul maut datang, maka dia mengatakan saya sekarang bertobat. Ini bukan tobat. Tobat seperti ini tidak diterima. Makanya ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut, ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Rabbnya Musa, maka Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Ya, Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun karena ini masa-masa sekarat. Makanya sebelum datang masa ini kita harus mendahului dengan taubat. Ya. Jadi yang pertama, masa kalau kita lihat kepada masing-masing manusia maka masa ini terjadi. Ya, terjadi pada diri ana, terjadi pada antum, pada semua manusia ini ada. Ada suatu masa di mana tobat kita tidak diterima, yaitu ketika datang sakaratul maut. Kemudian masa yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat. Ini tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari barat maka semua orang akan beriman. Tetapi pada hari itu
tidak berguna lagi keimanan mereka karena sudah tertutup pintu tobat. Nah, jadi jamaah sekalian, syarat tobat ada 3 yang telah kita sebutkan di awal. Kemudian ada waktunya. Waktunya adalah kalau kita lihat dari masing-masing individu, maka sampai datang sakaratul maut. Kalau kita lihat pada zaman terbitnya matahari dari arah barat, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka tobat seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT. Baik. Kemudian di dalam kitab ini Imam Nawawi menyebutkan sebuah ayat. Ayat itu berbunyi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini pada surat An-Nur ayat 31. Telah kita jelaskan terjemahan dari ayat ini, dan bertobatlah kepada Allah kalian semua orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Ayat ini kalau kita lihat urutannya di dalam mushaf Al-Quran, ayat ini terletak setelah ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dan menjaga atau menutup aurat. Jadi dalam ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi yang demikian ini lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah SWT setelahnya berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah wahai Muhammad SAW kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi yang pertama tadi kepada laki-laki beriman, sekarang kepada wanita beriman. Ini dikhususkan, jadi khusus kepada wanita beriman. Padahal khitab di dalam Al-Quran ya, perkataan Allah ya, yang itu memanggil orang-orang yang beriman, itu masuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Namun dalam khitab ini dikhususkan untuk wanita. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Jadi katakanlah wahai Muhammad SAW kepada wanita-wanita mukminat supaya mereka menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan itu tidak hanya wajib bagi para laki-laki, para wanita pun juga wajib menundukkan pandangan. Ini dalilnya ayat ini. Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangan. Kemudian dikhususkan kepada para wanita ini untuk menundukkan pandangan juga. Wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Wa yahfadna furujahun, dan supaya mereka para wanita itu menjaga kehormatannya, wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, dan mereka tidak menampakkan zina, tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak. Jadi ayat ini, dua ayat ini memerintahkan kita orang-orang mukmin dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan menundukkan pandangan, yang kedua dengan menutup aurat. Jadi menutup aurat itu wajib. Wajib. Tidak hanya bagi para wanita, bagi para laki-laki juga wajib menutup aurat. Tentu auratnya berbeda, namun menutup aurat secara umum hukumnya adalah wajib. Demikian juga memandang ya, menundukkan pandangan ini wajib. Meskipun yang kita pandang bukan aurat. Jangan disangka bahwasanya yang dilarang itu memandang aurat saja. Memandang aurat itu dilarang, haram. Namun memandang selain aurat yang bisa membangkitkan syahwat ya, menimbulkan nafsu, ini juga dilarang. Jadi seandainya kita memandang kepada yang bukan aurat, misalkan wanita memandang kepada laki-laki, laki-laki kan auratnya cuma antara lutut sampai pusar, memandang kepada laki-laki bukan aurat yang dipandang, namun ketika menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat, maka ini berdosa. Demikian juga sebaliknya kepada laki-laki ya, memandang yang menimbulkan fitnah, ini adalah perbuatan yang dilarang. Allah SWT memerintahkan ya, kepada Nabi untuk memperingatkan para laki-laki dan para wanita untuk menundukkan pandangannya. Kemudian Allah menutup perintah ini dengan apa? Watubu ilallah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun.
wahai orang-orang mukmin semuanya, kalian semua baik laki-laki wanita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ya, memperingatkan kita bahwasanya kita ini tidak lepas dari dua hal ini, dari kesalahan ini. Ini sering terjadi, entah itu kadang aurat kita yang terbuka, baik kita dalam kondisi sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, entah mata kita yang tiba-tiba melihat aurat, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar. Ini sesuatu yang sering kita alami, sesuatu yang sering terjadi pada kita. Makanya Allah mengingatkan di akhir ayat, wa tubu ilallah, taubat kepada Allah, taubat. Di ayat ini mengingatkan kita semua untuk bertobat. Baik dosa itu adalah dosa yang paling besar, dosa kufur, dosa syirik, dosa besar maupun dosa kecil. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab ini masuk dalam pembahasan hadis. Tadi beliau menyebutkan tentang judul yaitu taubah, bab taubah, kemudian tentang ayat ini yang beliau jadikan dalil sandaran bahwasanya taubat itu wajib. Kemudian beliau menyebutkan dua hadis ya, setelahnya yang akan kita kaji pada malam ini. Yang pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang istimewa dan beliau sangat berjasa kepada umat Islam karena beliaulah yang menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Wallahi, ini wallahi demi Allah, Rasulullah SAW bersumpah. Ini Rasulullah SAW tidak bersumpah kecuali terhadap perkara yang besar. Ya, kalau perkara biasa Rasulullah langsung mengatakan. Ini Rasulullah bersumpah. Sebagaimana kita, ya, kalau kita ingin menyebutkan suatu perkara, ingin meyakinkan seseorang, maka kita bersumpah. Kalau ingin menyebutkan sebuah kejadian yang biasa, maka kita biasa saja. Namun karena kejadian ini istimewa, luar biasa, atau bahkan orang yang mendengarnya bisa jadi tidak percaya. Ya, kalau kita mengabarkan sesuatu kejadian yang memang biasa terjadi, maka tidak perlu kita bersumpah. Namun kejadian yang luar biasa, yang bahkan bisa jadi orang yang mendengar itu tidak percaya, maka kita akan bersumpah. Demikian Rasulullah SAW mengatakan, wallah demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku sungguh. Di sini ada dua takkid. Ya, takkid artinya penguatan. Yang pertama adalah inna ini untuk menguatkan kabar yang akan disampaikan. Yang kedua la astaghfir. Sungguh-sungguh aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya fil yaumi, sehari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bayangkan Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Kita sambung dengan hadis yang setelahnya. Wa anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, ini sahabat ini Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini kalau ada panggilan, wahai manusia, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Ini kita disuruh mendengarkan apa yang akan datang, kabar apa, perintah atau apa, larangan atau kabar yang luar biasa yang akan datang setelah perkataan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, apabila ada panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkan baik-baik. Bisa jadi itu kebaikan yang akan diperintahkan untuk kalian lakukan atau keburukan yang dilarang supaya kalian tinggalkan. Ini Rasulullah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh,
Kalau kita lihat konteks hadis ya ayuhan nas, maka manusia di sini meliputi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Rasulullah memanggil semua manusia, memanggil semua umat manusia, ya, baik yang ada pada zamannya pada saat itu, demikian juga umat manusia yang ada setelahnya. Ya, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tablik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada umat manusia, kepada umatnya dan juga umat-umat manusia yang datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka apa? Tubu ilallah, supaya mereka bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang yang kita katakan tadi, bahwasannya masuk Islamnya orang-orang kafir itu termasuk adalah taubat. Makanya di sini khitabnya adalah ya ayuhan nas. Tidak hanya ya ayyuhal mu'minun, tidak hanya orang-orang beriman. Yang disuruh taubat tidak hanya kita, tidak hanya orang-orang beriman, tidak hanya kaum muslimin, namun semua manusia, bahkan orang-orang yang di luar Islam, ya, orang-orang non muslim, ini juga diperintahkan untuk taubat. Taubatnya dengan apa? Taubatnya dengan mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah mengatakan tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepadanya. Ya, kita diperintahkan untuk tobat, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari aku bertobat sebanyak 100 kali. Ya, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dua-duanya adalah hadis yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, mungkin ketika mendengar dua hadis ini sempat terbetik di hati kita pertanyaan. Rasulullah bertobat, Rasulullah meminta ampun kepada Allah, itu atas landasan apa? Dosa apa yang sehingga Rasulullah SAW bertobat darinya? Dosa apa kira-kira? Bukankah Rasulullah adalah Nabi SAW? Bukankah beliau adalah utusan Allah, Rasul dan Nabi? Seorang hamba yang maksum, yang dilindungi dari perbuatan dosa, yang diampuni dosanya, yang ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah sudah diampuni dosanya, dan bahkan beliau dijaga dari perbuatan dosa. Lantas kenapa Rasulullah beristighfar? Kenapa Rasulullah meminta taubat? Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, Rasulullah bertobat dan beristighfar untuk mengajari umatnya. Ya, yang pertama untuk mengajari umatnya. Karena memang kita itu iktidaknya, ikutnya, panutan kita itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, panutan yang baik, suri teladan yang baik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, kalau engkau ingin meniru maka tirulah aku. Aku sehari beristighfar lebih dari 70 kali, 100 kali dalam riwayat yang lain. Jadi ini dua riwayat ini saling menguatkan, karena 100 itu lebih dari 70. Jadi inilah istighfar Rasulullah 100 kali sehari. Kita beristighfarnya berapa kali? Rasulullah yang dosanya kita bisa katakan 0 dosanya, ini istighfarnya sehari 100 kali. Kita dosanya berapa? Mungkin dosanya 100, istighfarnya 0, kebalik. Seharusnya kalau dosa kita 100, maka istighfarnya lebih dari itu, tobatnya lebih dari itu. Karena suri teladan kita Rasulullah yang dosanya 0, kesalahannya 0, itu tobatnya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, bahwasannya jadi istighfar itu penting. Tidak harus kita menunggu dosa, ya, bahkan ketika kita yakin seyakin-yakinnya kita tidak berdosa sama sekali, maka kita disunahkan dan dianjurkan untuk beristighfar. Kemudian jamaah sekalian, istighfar itu kan ibadah,
Sebagaimana ibadah, ya, sebagaimana ibadah zikir, ya, contohnya tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini kapan kita lakukan? Kita lakukan setiap saat. Bukankah begitu? Apakah kita nunggu dosa baru kemudian kita bertasbih? Tidak. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kita ucapkan setiap saat. Setiap kita ingat, setiap kita sempat kita ucapkan. Demikian juga istighfar. Karena istighfar adalah ibadah, istighfar adalah zikir, istighfar adalah doa, maka kita ucapkan setiap saat. Tidak usah menunggu sampai datang dosa baru kita beristighfar. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kalau kita tahu bahwasanya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, ya, 100 kali sehari semalam, maka tentu kita ingin mengikuti Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah 100 kali. Kalau bisa lebih, karena kita sadar dosa kita ini sangat banyak. Kita sadar itu. Rasulullah SAW yang dosanya sudah diampuni, yang tidak pernah dosa, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa, beliau beristighfar 100 kali. Maka kita, ya, tentu lebih berhak untuk beristighfar lebih dari itu. Kemudian di samping itu, istighfar itu ada faidahnya, ya, ada beberapa faidah. Di antaranya Allah SWT menyebutkan di dalam surat Nuh, ya, Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini kisahnya adalah kisah kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh berdakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Lama sekali. Ya, 9 abad setengah Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Jadi kalau kita buat generasi mungkin bisa sampai 20 generasi mungkin, ya. Nabi Nuh berdakwah, terus berdakwah, ternyata yang mengikutinya cuma sedikit. Kemudian Allah SWT menurunkan musibah kepada umatnya pada saat itu dengan keringnya tanah-tanah mereka. Kemudian istri-istri mereka itu semuanya mandul dalam jangka waktu yang tidak pendek, 40 tahun tidak ada seorang pun yang lahir dari umatnya Nabi Nuh. Ini disebutkan di dalam tafsir. Kemudian Nabi Nuh berdakwah dan menyampaikan ayat ini, faqultu astaghfiru. Kemudian aku berkata kepada mereka, istaghfiru, meminta ampunlah kalian kepada Rabbakum, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah SWT Ghaffar, maha mengampuni dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian beristighfar maka Allah mengampuni dosa kalian. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang berturut-turut. Hujan itu berturut-turut. Karena sekarang dalam kondisi kering, kalian butuh hujan, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang mana hujan ini akan menyuburkan tanah kalian. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memberi kalian harta yang sangat banyak. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan anak-anak. Ini karena mereka, ya, istrinya mandul semuanya sampai 40 tahun mereka tidak dikarunia anak. Wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan bagi kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ada sebuah kisah menarik, kisah yang terjadi pada Al-Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in yang terkenal, ya, terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan waraknya, terkenal dengan zuhudnya. Suatu ketika datang seseorang, kemudian orang itu mengeluh, mengatakan bahwasannya di negerinya, ya, itu sedang terjadi kekeringan, ya, mengeluh kekeringan. Datang kepada Hasan Al-Basri. Kemudian apa yang dikatakan Hasan Al-Basri? Beristighfarlah. Akhirnya orang itu pergi. Datang lagi orang yang lain, mengeluh tentang kemiskinan, miskin, fakir. Maka Hasan Al-Basri mengatakan beristighfarlah.
Datang lagi orang yang lain mengeluh bahwasanya dia ingin anak, dia tidak punya anak, ingin anak. Maka Hasan Basri apa yang dikatakan? Beristighfarlah. Dan datang lagi orang yang mengatakan bahwasanya kebunnya itu kering, tidak ada air, kering tanahnya. Datang ke Hasan Basri mengeluh, maka Hasan Basri mengatakan beristighfarlah. Kemudian muridnya ini heran, kenapa? Setiap kali ada orang yang datang mengeluhkan keluhannya, kenapa engkau cuma mengatakan beristighfarlah? Akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya dengan istighfar orang-orang itu akan mendapat apa yang dia mohonkan. Makanya istighfar itu banyak faedahnya. Ketika kita mengeluhkan sesuatu, ya, musibah misalkan, kekeringan, kemiskinan, kekurangan, bahkan ingin punya keturunan, maka kita perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji melalui lisan nabinya, ya, faqultu astaghfiru, ya, ini Allah hikayatan anin Nuh, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh ketika menceritakan mendakwahkan kepada kaumnya dan mengatakan bahwasanya wahai kaumku beristighfarlah, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan memberi kalian hujan yang menyuburkan tanah kalian, wa yumditkum bi amwal, dan memberikan kalian harta, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, fadal. Nah, kalau ada pertanyaan. Silakan, ya, kesempatan berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nah, betul. Yang bertanya, Assalamualaikum. Anak bertanya, Nabi maju saja, mendekat saja kalau apa? Kenapa? Lafal istighfar. Lafal istighfar ma'ruf. Yani lafal istighfar ma'ruf, astaghfirullah termasuk lafal istighfar. Jadi di sini tidak disebutkan lafal tertentu. Namun kita bisa beristighfar dengan lafal astaghfirullah atau rabbighfirli. Astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alayya. Jadi kalau sesuatu itu luas jangan kita persempit. Ya, sudah Rasulullah sudah memberitahu bahwasanya beliau beristighfar. Kemudian memerintahkan kita beristighfar. Allah memerintahkan kita beristighfar tanpa membuat lafaz tertentu, menyempitkannya pada tertentu, jangan kita persempit. Ya. Jadi kalau misalkan itu luas, kita boleh beristighfar dengan lafaz apa saja, udah itu. Ya. Dan ini termasuk keluasan syariah. Ini sebagian di antara kita, ya, ana tidak bermaksud kepada orang yang bertanya. Namun sebagian di antara kita kadang-kadang dengan pertanyaannya itu malah menyulitkan dirinya sendiri. Sebagaimana kaum Nabi Musa, ya, ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Apa warnanya, ya? Atau apa umurnya pertama? Kemudian disebutkan umurnya itu, ya, tidak tua, tidak muda, pertengahan. Masih bertanya lagi, apa warnanya? Warnanya kuning, menarik. Kemudian masih bertanya lagi, seperti apa sih? Kami masih belum paham. Akhirnya dijelaskan bahwasanya sapi itu tidak bekerja, tidak digunakan untuk mencingkal, tidak digunakan seperti itu. Akhirnya mereka kesulitan, sampai mereka tidak mendapatkan sapi dengan kriteria yang disebutkan Nabi Musa. Kalau seandainya mereka di awal itu sudah mengerjakan, ambil sapi apa saja, yang penting sapi disembelih, selesai. Demikian juga kita, ya, jangan sampai pertanyaan yang kita tanyakan akhirnya membuat kita sempit. Allah SWT mengatakan istaghfir,
ya ayyuhalladzina amanu yani wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun tubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru fa inni astaghfirullah. Beristighfar kepada Allah. Yang namanya istighfar ya kita katakan misalkan astaghfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah. Atau rabbighfirli. Karena artinya juga sama. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi bisa dengan sighah apapun, dengan lafaz apapun, yang penting maknanya adalah istighfar. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah. Baik. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.